Center back tentu kita harus lihat. Kapten nggak mungkin diganti. El Capitano, Jai. Ya kan. Transfer marketnya Mes ini hampir-hampir dengan satu tim Bahrain. Kalau saya lihat sekarang Pak Erik dan tim sekarang sudah nggak menargetkan AFF lagi. Siapa yang bakal main yang lo menangkan yang lo idolain di Piala Dunia? Jerman, Inggris. Ya kan gitu, Brazil kan gitu. Sekali Indonesia. Waduh, pengen juga. Ya, kita semakin dekat nih. Mendekat ke tanggal 10. Yaitu ketika kita melawan Bahrain. Kemarin teman-teman udah nyampe ya. Dan tadi juga latihan. Kemarin juga latihan sore gitu ya. Langsung latihan. Dan ini membuat semua pemain sudah berinteraksi. Pemain baru kita, Mes dan Eliano pun sudah bergabung di sana. Dan mereka sudah mulai komunikasi, saling bisa saling kenal dengan semua permainan. Kemudian juga komposisi pemain juga ada beberapa yang tidak dipanggil karena cedera juga ada. Di samping itu ada juga yang memang nggak dipanggil karena ada kebutuhan strategis lebih daripada Sintayong. Kemudian penambahan 2 orang pemain baru. Ini pasti menarik dan untuk dibahas gimana sih strategi kita melawan Bahrain kali ini. Dan kali ini kita langsung dapat yang udah pernah jadi asistennya Luis Milla sama siapa lagi Bang Bes? Simon McManamy. McManamy. Jadi ini cukup Simon ya. Jadi cukup bisa nanti kita analisis sejauh mana tim yang akan dibawa oleh Sintayong untuk permainan kita kali ini. Bang Bes, dengan jumlah pemain yang dipanggil, dengan komposisi ada tambah 2 pemain, ini Bang Bes lihat apakah ini yang terbaik saat ini atau gimana di timnas kita? Saya rasa sekarang tim nasional Indonesia punya generasi emas, Bung. Oke. Kita tahu di pertandingan terakhir lawan Australia sama Saudi Arabia, rata-rata umur kita kan 23 sekian. Betul. Jadi ini bukan hanya disiapkan untuk kualifikasi ini saja menurut saya, federasi melihatnya. Bahkan Coach Shin pun berapa kali memanggil pemain-pemain yang usianya sangat muda. Kita tahu sendiri Marcelino, Hoki Caraka, yang notabene mungkin orang kita sendiri pun melihatnya mungkin anak ini masih harus main di Elite Pro. Betul. Tetapi karena dipanggil tim nasional senior, akhirnya dia bermain di senior juga akhirnya. Jadi menurut saya ini adalah tim yang terbaik untuk komposisi Indonesia saat ini, apalagi ditambah dengan 2 pemain yang baru datang juga, Eliano sama Mes, di mana posisinya adalah pemain belakang satu, yang satu adalah pemain sayap, yang memang kita butuhkan juga itu dari sisi penyerangan. Lawan Arab Saudi kita udah main bagus di awal, lawan Australia juga, tetapi kita nggak bisa mencetak gol di awal itu. Nah, harapannya dengan adanya pemain ini kita makin kuat di depan, di belakang pun makin solid. Tanpa harus merubah filosofi bermainnya Sintayong. Karena kita tahu pelatih pasti memilih pemain berdasarkan kecocokannya dengan cara bermainnya. Abang pernah nggak dulu lawan Bahrain, Bang? Atau pernah nggak kita yang mirip-mirip di Timur Tengah atau apapun? Kita pernah, waktu saya sama Luis, kita di Asian Games, kita kalahnya itu lawan UAE, Uni Emirat Arab. Terus sama Simon kita itu kalahnya lawan UAE lagi, senior, di UAE. Jadi ibaratnya waktu itu tolak ukurnya masih UAE. Yang istilahnya belum masuk di level kualifikasi Piala Dunia tahap akhir. Mereka istilahnya masih mepet-mepet di sekitaran situ. Tetapi kita sudah kesulitan. Dan yang kita pelajari dari pertandingan lawan UAE waktu itu, kita kalah. Itu kualifikasi Piala Dunia juga waktu zamannya Coach Simon. Kita kalah waktu itu kalau nggak salah skornya 5-1 atau 5-0. Kita main away. Yang kita pelajarin itu adalah perjalanan away itu tidak pernah mudah. Kita mungkin bisa percaya diri dengan skuad yang kita punya. Betul. Kita juga bisa percaya diri dengan hasil yang kita dapat melawan Arab Saudi itu luar biasa. Terus lawan Saudi Arabia juga itu luar biasa. Tetapi perjalanan away itu akan selalu sulit. Karena kita harus menyesuaikan dengan cuaca, iklim, lingkungan, tahu sendiri di Arab Saudi kemarin gimana. Terus juga perbedaan waktu, pemain-pemain yang dari Indonesia, terus pemain-pemain dari Eropa, jadi tidak pernah mudah. Mungkin sekarang ini inovasi lagi dari federasi dengan meliburkan liga 1 minggu sebelum, untuk memberikan kesempatan pemain untuk istirahat, satu, terus kedua untuk berangkat lebih awal. Menurut saya ini yang tidak dilakukan dulu. Jadi kita dulu berangkatnya mepet. Kadang-kadang liga masih main sekarang, besokannya kumpul, besokannya berangkat. Akhirnya pemain beberapa mengeluh karena kecapean, keletihan itu. Apalagi zaman dulu beberapa pemain itu masih umurnya udah agak senior, Bang.
Jadi akhirnya ketika perjalanan jadi double capeknya. Senior itu. Udah senior. Sekarang Bang kita kasih juga kok. Mereka naik pesawatnya bisnis Bang. Wes, luar biasa. Iya supaya dia ini istirahat ya. Kita pengen dia istirahat. Itu detail kecil kalau kata pemain saya di klub. Kadang-kadang klub itu harus memperhatikan detail-detail kecil. Misalnya contoh minimal air. Kita kasih mereka air 1 botol atau kita kasih mereka sesuatu. Terus mereka nanti ketika menit 90 mereka capek, mereka ingat itu. Iya. Jadi kalau pemain timnas menit 90, menit 80 capek dia ingat, wah Pak Arya ngasih saya bisnis kemarin. Saya harus push nih. Harus push supaya baliknya bisnis lagi. Dan ini kita charter nanti Bahrain ke Cina, kita charter. Mereka juga itu jangan salah Bang, karena di dalam sepak bola musuh pemain sepak bola, tim sepak bola, musuh pelatih Bang, itu adalah recovery. Iya. Recovery yang singkat itu sulit sekali Bang. Betul. Dan nanti dari Bahrain ke Cina berapa hari itu bisa dipotong dengan charter itu. Betul. Kalau Abang naik komersil, mereka nunggu 30 jam Bang. Transit apa semua 30 jam. Nunggu di bandara. Yang capek itu bukan terbangnya Bang, nunggunya. Nunggu di bandara. Kalau ini enggak, dia pokoknya selesai mandi dia, udah siap dia mau pergi, langsung pesawat terbang. Langsung pesawat terbang, luar biasa. Jadi nggak ada alasan lagi Bang ya untuk nggak bisa kerja keras. Nggak kerja keras. Kalau hasil kan itu di tangan Tuhan. Tuhan dan mereka lah mainnya kan, kita siapin. Yang penting kita support sebisa mungkin. Pokoknya kita jaga semua situasi, kita jaga, jangan ada yang kurang apa dan sebagainya. Itu kita coba support lah. Jadi hal-hal sepele kecil-kecil pun jangan sampai terhambat. Makanan, penginapan, semua detail kita jaga banget. Ini yang hebatnya sekarang, prioritas kita udah berubah. Kalau zaman dulu mungkin kita hebohnya dengan sepak bola usia muda Bang. Kalau sekarang kita harus balik lagi ke basic, yaitu adalah tim senior. Di mana tim senior ini yang akan ngasih dampak ke yang muda-muda. Kalau zaman dulu kan kita heboh kalau main di Sidoarjo, main di mana U16, 17 rame, tetapi seniornya kurang diperhatikan. Tapi sekarang kalau saya melihatnya sebagai fans, sekarang kan saya sebagai dari luar sebagai fans, sebagai pecinta sepak bola, saya melihatnya sekarang sangat diperhatikan. Dan melihat pemain-pemain tim nasional sekarang pun udah luar biasa sekali. Ketika mereka di lapangan, mereka udah gak mikir yang lain lagi. Mereka mikir hanya untuk main. Melaksanakan tugas dari pelatih dan juga membela Indonesia. Nah, ini Bang, kan kita tahu nih bahwa sekarang makin sulit masuk ke pemain timnas nih. Timnas sekarang makin sulit karena memang standarnya dikasih tinggi sama tim nasional Indonesia. Kalau saya lihat sekarang Pak Erik dan tim sekarang sudah nggak menargetkan AFF lagi, udah nggak menargetkan ASEAN lagi. Sekarang melihatnya jauh, Asia, bahkan Asia pun mungkin agak lewat dikit dunia sekarang. Mudah-mudahan karena kualifikasi Piala Dunia kita semakin dekat. Makin dekat. Peringkat 1 mungkin diambil Jepang Bang. Betul. Tetapi peringkat 2, 3, dan 4 menurut saya sangat terbuka. Apalagi Australia habis kalah. Australia habis ganti pelatih. Betul. Terus Bahrain kita istilahnya tidak terlalu tahu kekuatannya. Ya Cina agak ganggu dikit lah. Itu dengan perjalanan jauhnya. Praktis sisa Arab Saudi dengan budgetnya yang luar biasa dengan Mancininya. Saya rasa Indonesia udah memberikan statement kemarin. Tapi kemarin juga kan seri di sana Bang. Itu yang kita saya kaget. Loh. Ketika zaman dulu kita melawan negara Arab itu Bang, waktu tim Luis Milla, Simon kita melawan Arab, lawannya UAE, Palestina, kita kadang-kadang tuh udah mikir dulu, wah besar, orang Arab cepat, tinggi gitu, kuat. Kita udah istilahnya udah pesimis. Tetapi sekarang kita lihat, wah optimis. Kenapa? Coach Sintayong memberikan bukti Bang di lapangan ketika melawan Arab Saudi. Kita main away Bang, tetapi yang pegang permainan babak pertama Indonesia. Indonesia berani build up loh Bang. Kalau kita lihat di situ, kita sebagai penonton, kalau kita lihat, kita jangan lihat skor, tapi lihat cara, proses menuju gol itu. Indonesia coba main, Arab Saudi bingung Bang, nggak bisa dia ngepres. Arab Saudi pegang bola sekarang, Indonesia yang press, nggak bisa juga dia keluar. Betul. Akhirnya Indonesia dengan Sandy Walsh waktu itu masuk. Dan kalau ada yang bilang Sintayong mainnya bertahan, Sandy Walsh posisi apa? Betul. Kenapa dia bisa cetak gol? Kok bisa ada di depan dia? Berarti Coach Sin juga ngambil resiko untuk menyerang. Jadi itu membuktikan bahwa Indonesia juga percaya diri Bang ketika lawan Saudi Arabia. Walaupun babak kedua wajar. Sepak bola itu dinamis. Kadang kita ada kelelahan, ada faktor juga. Kita nggak bisa meremehkan Arab Saudi Bang, Mancini. Panas lah gitu. Panas banget Bang. Itu hampir 38 derajat loh. Panas di dalam itu. Apalagi orang yang dari Eropa pasti kan kesulitan. Tom Haye setengah, capek dia. Terus kita ke Australia. Australia 20 menit pertama kita juga main, kuasai. Tetapi padahal Australia gitu ya. Australia langganan Piala Dunia.
Tetapi habis itu ya Australia dengan kelebihannya dia, Ya. menurut saya composure, ketenangan. Dia tenang di depan gawang, dia diserang dia nggak panik. Ya. Akhirnya ya mereka berkembang pelan-pelan. Ya itu yang mungkin kita belum punya. Wajar, 23 tahun balik lagi. Betul. Kapan terakhir main Piala Asia, Bang? Ya kan? Kapan terakhir main Piala Dunia Indonesia? Ya kan? Lama sekali udah. Jadi menurut saya pelan-pelan. Ekspektasinya kita pupuk juga pelan-pelan gitu kan. Nah, Bahrain ini kira-kira Bang nanti dia kan sebagai tuan rumah. Bakal gimana permainannya? Menurut Abang? Ya, ini yang saya kemarin juga tanyakan kepada netizen di media sosial saya. Apakah Coach Sintayong akan bermain menyerang atau menunggu lawan Bahrain? Ya. Saya bilang aja, kita lihat kopinya ketika melawan Arab Saudi. Indonesia main menyerang apa bertahan waktu lawan Arab Saudi? Terbuka. Sepak bolanya menarik. Mereka coba main build up. Kenapa? Mereka juga punya pemain kualitas yang bagus, Verdong semua, dan yang lain juga bisa memainkan sepak bola itu. Jadi kalau menurut saya Bahrain kemungkinan besar akan lebih bertahan daripada Indonesia. Gitu ya? Iya, karena dia mikir juga 2 kali. Indonesia ini bikin kejutan lawan Arab Saudi, bikin statement yang saya bilang tadi. Mereka bisa main bola, lawan Australia pun tipis-tipis menurut saya itu imbang malah, lebih imbang malah waktu itu. Dan sekarang Bahrain ini dibuktikan Bang, dengan dia TC lebih awal. Oh iya ya? Awal Oktober dia udah TC. Udah jauh-jauh hari gitu. Jauh-jauh hari udah takut dia. Takut dia. Rasa takut itu pasti ada. Akhirnya muncullah black campaign pelan-pelan dari media sana bilang kita kalah 10-0 ya kan, untuk mengganggu pikiran pemain. Tetapi kita lihat lagi, saya rasa nggak akan terganggu Bang. Karena siapa pemain yang dulu kalah 10-0 sekarang masih main di timnas? Kan udah nggak ada, udah mungkin pensiun atau main di liga. Walaupun ada staff-staffnya pun ada pun nggak akan juga menimbulkan trauma menurut saya. Ini adalah tim nasional generasi baru. Mereka datang dengan kepercayaan diri di sana. Saya pun Bang kan di PSSI baru. Saya udah lupa itu sama balik 10 tuh. 10-0 menang nggak tahu lagi saya. Kemarin saya ngobrol sama Bung Binder bilang saya pun nggak tahu saya lagi di mana 2012 itu katanya. Tapi mereka masih ngungkit aja 10-0 ya buat mengganggu kita, buat supaya bikin kita kepikiran. Tapi saya yakin Pak Erik dan tim nasional nggak akan kepikiran soal itu. Itu udah masa lalu. Apalagi zaman dulu mungkin terpecah belah kan. Sekarang jadi satu semua. Pemerintah, federasinya atu semua nih. Pemerintah, federasi, bahkan presiden, semua supporter semuanya kompak. Jadi ini kekuatan Indonesia. Mereka wajib waspada. Makanya TC lebih awal. Nah, Bang saya kan pengen tahu nih dengan masuknya Mes, masuknya Eliano, menurut Abang Mes sama Eliano bakal masuk nggak? Kalau bicara line up, kalau bicara kita harus bicara soal Sintayong. Pemain yang pelatih yang selalu mengambil resiko. Julukannya di Korea apa Bang? Sintayong, rubah ya kan? Cerdik. Dia selalu berani memainkan pemain debutan. Kita ingat beberapa pemain debutannya ketika melawan Vietnam. Oh iya, ya masuk kan? Tom Hai masuk. Kaget nggak kita? Kaget. Vietnam pun kaget pasti. Ya kan nggak bisa expect. Kalau menurut saya Mes pasti akan dimainkan. Menurut saya. Karena Coach Sintayong pasti akan memainkan pemain terbaiknya dia. Masa lu ada pemain Eredivisie cadangin harga segitu ya? Udah bisa main kan? Nah, kalau nggak salah transfer marketnya Mes ini hampir-hampir dengan satu tim Bahrain digabungkan ya. Jadi maksudnya dengan adanya dia pasti akan menambah kualitas. Kalau Eliano menurut saya karena posisinya mirip-mirip dengan Ragnar, jadi ini masih 50-50. Tergantung kebutuhan tim. Biasa pelatih akan melihat sayapnya Eliano ini kan kita harus lihat sayap yang masuk ke dalam apa sayap yang direct. Kalau Ragnar ya kan dia sayap yang masuk ke dalam yang direct ke depan. Kalau misalnya yang di kanan Witan itu masuk ke dalam, Egy itu tipikal masuk ke dalam. Nah, kita harus lihat Eliano sama Ragnar ini kan kemungkinan beda tipe. Jadi kita harus lihat dan kita cek lagi back kanannya Bahrain seperti apa. Nah, ini yang paling tahu pelatih. Nanti kalau menurut saya 50-50 kalau Eliano, tapi kalau Mes wajib hukumnya, Bang. Coba kita lihat komposisi. Aku pengen tahu nih kalau menurut Abang, Bang, mana yang kira-kira masuk sih di line up pertama ini? Kalau gawang kalau dia nggak cedera Bang. Nggak cedera nggak? Kalau ya udah oke. Kalau dia nggak cedera, pasti Martin. Terus kalau center back tentu kita harus lihat kapten nggak mungkin diganti. El Capitano, Jai. Ya kan. Orang bilang dia main jelek lawan Milan. Dia kurang baik lawan di Serie A. Itu Serie A Bang. Kita tahu siapa. Liga Italia. Jadi udahlah gitu. Udahlah ya. Berarti dia di situ. Terus di kanan kalau menurut saya Mes. Center back kanan. Loh, nanti Rizky Ridho di mana Bang? Rizky Ridho? Wah ini dia yang sulit jebakan di situ. Berarti Mesnya di kiri.
Ridonya di kanan. Di Ya left karena back left-nya, Justin kan nggak ada. iya nggak ada. Partner. Di left back kiri kita balikkan posisi awalnya Calvin Verdong. Calvin Verdong. Balik dia di posisi awalnya. Jadi di belakangnya kalau menurut saya Sintayong tetap harus memainkan Rizky Ridho. Oke. Karena emang dia bukan kenapa-napa, karena emang main bagus. Ketika lawan Australia, center back kanan, terus di tengahnya Jadis, di kiri Australia segi tingginya itu aja dia oke. Gitu. Dia termasuk man of the match waktu itu. Iya. Kemudian untuk di mana lagi? Di tengah. Kalau di tengah menurut saya Tom Haye pasti. sebagai pengatur serangan. Terus yang satunya semestinya ada yang lebih nahan. Nah itu berarti di antara Ivar sama Nathan, antara dua itu kalau menurut saya. Karena kalau satunya menyerang, satunya nggak bertahan, jadi nggak seimbang. Kalau di right? Kalau di right, kalau menurut saya masih ada Sandy Walsh. Oke. Dan sebagai backupnya ada Asnawi. Kita juga tahu sekarang di Port FC sekarang udah main 3 juga, dia cerita ke saya. Oke. Jadi dia main agak lebih menyerang. Nah ini bagus juga. Pemain-pemain kita mereka main di luar negeri dapat ilmu. Iya. Jordi nggak masuk bang? Jordi berat kalau menurut saya. Apalagi dia balik dari cedera. Iya. Terus di depan kanan kalau menurut saya di situ diperebutkan. Iya, antara Witan dan Marcelino. Balik lagi. Kayak dulu ya. Balik lagi dengan yang tadi, apakah dia sayap yang direct, apakah yang dia masuk ke dalam. Tergantung Coach Shin mau menang jumlah di tengah apa di depan. Kalau dia mau menang jumlah di tengah, dia mainkan Marcelino. Karena dia terbiasa main di posisi gelandang serang. Nah, kalau di kiri menurut saya Ragnar ya. Dan di depan Rafa. Karena Rafa dia tahu apa yang diinginkan Sintayong ketika nggak pegang bola. Apa itu bang? Pressure. Dan ini pintar dia melakukan pressure. Dia pancing gol lawan Arab Saudi hasil pressure. Orang nggak pernah tahu itu ya bahwa dia suka gerakan tanpa bolanya. Orang kadang melihatnya striker harus cetak gol, Tapi Olivier Giroud bang 2018 Piala Dunia berapa gol dia cetak untuk Prancis? 0. Betul. Jadi tugasnya dia ya untuk membantu tim untuk menang. Dan menurut saya sekarang masih tactical wise ya Rafael Strike. Mungkin bisa jadi kejutan Malik di babak kedua mungkin bisa jadi opsi karena dia kan direct sayap juga. Ada Egy Maulana Fikri juga kalau mau menang jumlah di tengah dengan kaki kiri, siapa tahu backnya punya kaki kanan itu kan agak sulit buat dia menjaga pemain kaki kiri. Betul. Jadi sekarang ini mewah banget udah nih bang. Udah mewah ya. Skuadnya mewah banget. Jadi bingung yang mau milih yang mana jadi gitu bingung. Jadi bingung mau milih yang mana. Kalau bisa main 12. Kalau bisa main 12 biar main semua. Oke. Jadi ini ini berat-berat nih ya, berat semua nih ya. Makanya wajar bang. Sekarang PSSI ada salah lagi, ada dosa lagi sama netizen. Ekspektasi netizen sekarang tinggi. Karena ngeliat skuadnya udah mewah. Jadi mereka pasti pengen menang. Begitu iya ini. Karena melihat skuadnya mewah bang udah. Skuadnya mewah. Ini padahal itu minta lagi. Supporter minta lagi. Masih kurang depan. Masih kurang. Tambah lah bang kalau gitu. Tambah lah mati gua. Ini Pak Erik pusing tadi. Mana tahu kan November ada lagi gitu ya. Terus bulan Maret nanti ada lagi gitu ya. Aduh. Tapi ini ya cukup. Memang ini ya kayak gini udah kita agak pusing ya. Sudah terbaca bang. Dan apalagi kalau abang lihat atau netizen lihat di 2 pertandingan awal lawan Arab Saudi dan Australia praktis tidak banyak perubahan yang dilakukan Sintayong. Betul. Dari skema bermainnya pun 3-4-3 ini pun nggak banyak berubah. Betul. Paling dia tinggal menyesuaikan siapa yang cocok jadi bek kanan. Ketika Verdong main lawan Arab Saudi, dia kan main di kiri. Betul. Tetapi ketika melawan Australia dia lebih ke bawah karena dia tahu pasti di situ ada physicality, betul. Set piece-nya juga sulit. Nah ini yang perlu diantisipasi oleh Indonesia. Dia harus pakai pemain yang posturnya agak tinggi lawan Bahrain. Berbeda mungkin nanti lawan Cina. Hati-hati karena lawan Australia mereka cetak golnya dari set piece. Betul. Jadi kita harus antisipasi. Orang Arab penendangnya kuat, receivernya juga kuat. Nah ini yang harus diantisipasi. Iya. Nanti kalau Eliano main bang, posisinya di mana nih? Dibikin di sini. Eliano, kalau kita cek di transfer market atau di Wisecout, dia bisa main di posisi gelandang. Betul. Bek kanan. Betul. Sayap kiri. Memang dia bisa di mana-mana itu. Kiper nggak bisa dia bang. Nah itu tuh. Kalau dia bisa kiper, 4 kiper. Kiper kita.
Menurut saya posisi terbaiknya dia adalah di kiri, Bang. Di kiri. Sayap kiri. Karena dia kaki kanan, dia masuk ke dalam. Kalau Abang ingat Robben dulu. Iya. Robben kan kakinya kiri, tapi dia sayap kanan. Nah, ini tipikal pemain-pemain seperti itu. Oke. Di situ ada lawannya Ragnar ya. Lawannya Ragnar dan malah bagus. Betul. Mereka bersaing. Betul. Terus kalau Ragnar mentok, kita kan nggak bergantung sama dia. Jadi ada orang yang kedua. Sama seperti di kanan. Iya. Coach Sintayong kan selalu memainkan Witan. Iya. Kadang-kadang juga Marcelino. Kadang-kadang pun Egy waktu di Piala Asia. Jadi ada pilihan rotasi. Lawan pun akhirnya juga nebak-nebak siapa yang kira-kira Jadi kita kalau ganti pemain pun nggak pernah takut ya. Nggak pernah takut. Karena kualitasnya sama gilanya. bagus. Kalau zaman dulu orang banyak bilang Indonesia bagusnya di awal, terus babak kedua turun. Apanya yang salah? Fisiknya dan lain-lain. Orang nggak lihat kedalaman skuad juga dulu tuh kurang. Kedalaman skuad. Sekarang kedalaman skuad bagus, Bang. Betul. Diganti siapapun udah main gitu ya. Kalau Abang lihat lawan Arab Saudi, Australia, kita bisa seri. Kalau kita nggak punya kedalaman skuad bagus, Bang, udah kalah itu, Bang. Betul. Padahal ganti pemain juga kan gitu. Lawan Arab Saudi dibombardir, Bang, babak kedua. Hampir kalah. Tetapi akhirnya kan nggak kalah. Berarti apa? Pergantian pemain yang dilakukan Coach Sintayong efektif. Iya nih ya, kalau Rafael Struijk nggak ada Malik, ada Hoki Caraka gitu. Ada Dimas Derajat. Di Persib Gacor sekarang. Buset. Jadi mau pilih siapapun ada gitu loh. Agak bingung ini ya. Nah, ini juga bagusnya kita punya skuad yang banyak. Iya. Kita nggak mikirin hanya Bahrain, Bang. Setelah Bahrain kan ada Cina. Mana tahu ada yang capek, ada apa gitu. Ada yang aman cedera. ya. Aman karena perjalanan panjang itu kan biasanya pemain tuh rentan cedera di otot. Menarik ini ya. Jadi cukup menarik ini kita analisis nanti permainan kita. Nah, ini Bang, kira-kira menurut Abang hasilnya gimana nanti kira-kira? Dengan kedalaman skor gini loh. Kalau menurut saya, dengan skuad yang seperti ini, dengan mewah seperti ini, dengan saya bilangnya harus bilang golden generations of Indonesian football, kita harusnya optimis. Kita harusnya optimis bisa meraih poin di Bahrain. Berapapun itu poinnya, kita harus yakin. Mau itu 1, mau itu 3. Tetapi sebagai seorang pelatih nih, Bang, sekarang kan udah pelatih. Betul. Kalau kita main bola, target harus 3 poin. 3 poin. Lawan Bahrain, lawan Cina, insya Allah 6 poin targetnya. Kenapa? Karena dengan pemain yang ada sekarang, haram hukumnya kita takut sama mereka. Respect boleh, tetapi takut enggak. Dengan pemain yang ada sekarang, bahkan Arab Saudi pun kita berani main. Iya. Ya kan, jadi lawan Australia, lawan Arab Saudi kita berani main, lawan Bahrain, insya Allah juga kita bisa menampilkan permainan terbaik. Nanti lawan Jepang baru serem ya. Baru lawan Jepang kita ramaikan GBK. Kalau nggak takut jangan datang. Kalau takut jangan datang. Tapi pasti rame itu. Iya pasti nih. Abang jual 1 bulan sebelum pun udah sold out itu pasti tiket. Iya, ini memang kita lagi ada perubahan, Bang. Kita pingin kita pingin semua nanti yang nonton tuh terdata. Karena apa? Karena pengalaman kita yang lalu banyak yang masuk nggak tahu dari mana, Bang. Tiba-tiba stadion kita penuh, nggak tahu kita dari mana. Kami mikir keamanan, kami mikir kenyamanan, baru ketenangan nonton. Orang semua harus happy nonton kan gitu, Bang. Jadi kemarin kita udah evaluasi, Bang. Ini kita tender kan, pakai IO. Jadi kayak show-nya K-pop itu, Bang. Jadi nanti bakal ada. Jadi kalau nanti ketemu sama agak-agak badan tegal, itu wajar. Mohon maaf itu untuk inilah supaya orang masuknya nyaman. Nanti pakai wajah, Bang, kita juga pembelian tiket juga luar biasa. Harus kita perbaiki kan. Jadi harga oke bisa ini gitu ya. Tapi kita pingin juga kenyamanan untuk yang nonton. Itu kita bikin perubahan lah, Bang. Jadi supaya ini jadi hiburan keluarga. Betul itu, Bang. Hiburan keluarga anak-anak. Gitu. Anak-anak itu kan idolanya pemain-pemain timnas. Dia pengen ketemu, dia pengen lihat. Nggak cuma lewat TV dan artinya sekarang federasi bukan cuma tim nasionalnya aja yang berkembang, tetapi juga keamanan, juga kenyamanan, dan juga yang ditampilkan pun nggak mengecewakan, nggak malu-maluin, bahkan bisa membanggakan jatuhnya. Siapapun yang datang ke sini kita mungkin nggak takut. Kemarin Bang saya kan nonton, saya kemarin main Belgia dan ke Belanda, kan ngurusin teman-teman untuk naturalisasi itu prosesnya. Saya ke tempatnya Dender, tempatnya Orat Mangun, Nathan. Orat Mangun. Kemudian saya ke Juel tempatnya si Eliano dengan lawannya Almer yaitu si Tom Hai. Itu anak kecil teriak-teriak, happy, ketawa-ketawa, anak kecil-kecil segini. Jadi aku harusnya kita klub pun sampai semua timnas kita yang nonton tuh anak kecil semua happy gitu, bahagia nontonnya gitu, cari kebahagiaan.
Karena ujung-ujungnya sepak bola ini kan hiburan, Bang. Kita harus terhibur dan Iya, supaya bisa bukan cari celaka. Iya. Nggak cari celaka, orang hiburan kok. Supaya terhibur, nonton pun enak. Sekarang kan tontonan federasi udah enak nih, tim nasionalnya udah enak. Sekarang di sininya enak nggak nih kan nontonnya? Nontonnya ya. Terus juga mungkin ramah keluarga, bebas asap rokok dan yang lain-lain. Lebih enak lah buat dinikmati sepak bola. Iya, kita pingin semua nanti orang cari hiburan. Nonton, cari hiburan ya nonton. Itu kan asik itu, Bang. Itu yang aku bilang juga kemarin, saya bilang sama kawan saya habis nonton Indonesia lawan Irak waktu itu, makan malamnya di PS. Saya kaget, kenapa semua orang baju merah? Betul. Berarti apa ini, Bang? Kecintaan akan tim nasional Indonesia ini sekarang tumbuh lagi. Iya. Terakhir kita dapat antusiasme seperti ini kan 2010. Betul. AFF. Itu masih level AFF. Bang. Ya mohon maaf, sekarang Indonesia udah lebih dari situ, udah level kualifikasi Piala Dunia, loh, Bang, yang istilahnya hanya tim terbaik yang bisa lolos. Dan kita masuk ke PS, isinya baju merah semua, merah putih. Wah, itu merinding saya, Bang. Kan udah terbukti, Bang, kalau untuk kualifikasi Asia kan langsung masuk ke semua usia. Kan udah masuk usia. Udah masuk. U20 kemarin masuk kan gitu. Jadi udah inilah kualifikasi itu udah harusnya semua kualifikasi Piala Dunia harusnya. Kan gitu kita pinginnya semua kita. Baik di usia manapun harus begitu kan gitu. Supaya ada inspirasi juga. Jadi nggak selesai di tahun ini. Betul, Bang, betul. Iya, kan? Dan ini sih kita harapkan dengan usia-usia masih muda kan masih panjang nih, Bang. Tapi kita juga walaupun panjang sih kita pinginnya ya kali ini kita masuk lah gitu. Pengennya. Saya nggak bisa ngebayangin, Bang, kalau misalnya masuk 2026 Amerika Meksiko, nggak ngebayangin ya. Nggak ngebayangin seluruh orang yang Indonesia yang ada di Amerika Meksiko bahkan seluruh dunia pasti ke sana. Pasti. Ambil cuti 1 bulan kalau perlu untuk nonton timnas. Kan biasanya kita siapa yang lu dukung? Inggris. BUMN libur dong, Bang. Libur berarti. Tiap timnas main libur. Berarti enggak kan lu kitanya. Siapa yang bakal main yang lu menangkan yang lu idolain di Piala Dunia? Jerman. Inggris. Ya kan gitu, Brazil kan gitu. Sekali ini Indonesia. Waduh, pengen juga. Itu bakal jadi sejarah, itu istilahnya efek dominonya panjang itu. Panjang. Pembangunan liga semuanya pasti akan berdampak. Kita nggak usah takut, netizen nggak usah takut. Federasi pasti udah punya kandidat. Spill dong, Bang. Kalau kalah pasti komplain, Bang. Kalau kalah pasti komplain. Kalau kalah pasti komplain. Kalau kita yang dapat penalti karena VAR pasti komplain. Itu wajar. Malik Rizaldi. Berapa gol pertandingan terakhir? Lawan tim saya memang 0-0. Tetapi sebelumnya dia cetak 2 gol. Cantik, Bang, golnya. Buka lowongan nggak, Bang? Buka lowongan nggak, Bang, ya kan? Pikir, Bang, ya? Pikir, Bang.